Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution curhat mengenai Sumatera Utara menjadi juara kasus narkoba di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi curhatan Bobi, Gibran menyarankan agar Bobi mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak muda bermasalah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengungkapkan bahwa Sumatera Utara masih menjadi provinsi dengan kasus narkoba tertinggi di Indonesia. Curhatan Bobi ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memberi sambutan pada penutupan Muktamar ke-15 Persatuan Umat Islam di kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis kemarin. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming, ada persoalan yang sangat mendasar yang di Sumatera Utara kami masih menjadi pemenangnya Pak Wapres dalam beberapa tahun terakhir ini sampai dengan nggak salah saya di tahun 2024 dan 2025 ini kami masih jadi pemenangnya, yaitu adalah kami masih menjadi provinsi nomor 1 dengan penyalahgunaan narkoba di Indonesia Pak Wapres. Menanggapi curhatan Bobi ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyarankan agar Gubernur Sumatera Utara bisa mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak-anak muda bermasalah. Namun Gibran menyebut bukan dikirim ke barak militer, melainkan ke pondok pesantren. Ya, tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba. Ya, ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur. Mungkin ada gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak, nah, ini bisa dikirim ke pondok-pondok pesantrennya PUI mungkin. Kita tunggu saja, apakah Gubernur Sumatera Utara benar-benar akan menjalankan saran dari kakak iparnya ini untuk mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat dalam membina anak-anak muda bermasalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, perlakuan berbeda dilakukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi alih-alih curhat karena tingginya angka kenakalan remaja. Deddy Mulyadi justru membuat program siswa bermasalah masuk barak militer. 38 pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat yang dimulai pada awal bulan Mei lalu. Untuk program ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan program ini. Sejumlah materi pembinaan juga akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meyakini pendidikan militer untuk memperbaiki fenomena kenakalan remaja sudah memiliki payung hukum sendiri. Hal ini karena anak-anak tersebut diserahkan langsung oleh orang tuanya yang sudah tak sanggup memberikan pendidikan di rumah. Mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Meski menuai kontra di kalangan masyarakat, sebagian besar lainnya optimis program Gubernur Jawa Barat ini mampu membina remaja menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan narkoba lebih dari 1 ton di perairan Selat Durian, Kepulauan Riau. Narkoba dibawa oleh kapal asing berbendera Thailand dan petugas pun mengamankan 5 awak kapal berkewarganegaraan asing. Jangan di depan, jangan dari depan. Kata. Oke, langsung senjata siap jaga.
sebuah kapal berbendera Thailand berusaha menyeberangi perairan Selat Durian, Riau secara ilegal. Tim patroli TNI Angkatan Laut yang mencurigai kapal tersebut langsung menghentikan dan di dalamnya terdapat 5 awak, di mana 1 orang memiliki kewarganegaraan Thailand dan 4 lainnya berkewarganegaraan Myanmar. Barang bawaan yang mereka berusaha selundupkan adalah narkoba jenis sabu dan kokain. 705 sabu-sabu, 705 kilo sabu-sabu, 1,2 ton kokain. 1,2 ton. Penangkapan kapal narkoba ini berawal dari kecurigaan petugas yang mendapatkan kapal ikan tetapi tidak memiliki alat penangkap ikan. Dokumen kapal pun tidak dilengkapi dengan izin pelayaran yang sah. Kini kapal dan seluruh ABK serta barang bukti diamankan di Dermaga Lanal, Tanjung Balai, Karimun untuk proses pemeriksaan dan hukum lebih lanjut. Dari Kepulauan Riau, Gustianosa, iNews melaporkan. Ketua Kamar Dagang Indonesia Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim diperiksa Polda Banten. Dirinya diperiksa terkait kasus dugaan permintaan proyek senilai 5 triliun rupiah di PT Chandra Asri Alkali tanpa proses lelang. Tapi terkait video viral kemarin berarti ya Pak? Ada komentar nggak Pak? Nanti aja. Belum ada komentar berarti ya Pak? Ya udah. Makasih Pak ya. Ketua Kamar Dagang Indonesia Kota Cilegon bernama Muhammad Salim atau yang dikenal Abah Salim diperiksa Polda Banten pada Kamis siang kemarin. Kendati demikian, Salim tidak mau berkomentar terkait pemeriksaannya ini dan langsung menuju ruangan pemeriksaan. Pemeriksaan ini terkait beredarnya video viral diduga pejabat Kadin Cilegon yang meminta proyek 5 triliun rupiah tanpa proses lelang di lokasi pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali atau CAA. Selain Ketua Kadin, Polda Banten juga memanggil semua pihak yang berada dalam video viral tersebut. Sprint penyelidikan dan pada kemarin kita sudah melaksanakan pemeriksaan 5 orang saksi, yang mana 1 orang saksi tersebut Ketua Kadin dan 4 lainnya yaitu adalah dari pihak PT Chandra Asri Alkali dan pihak PT Cengda. Kemudian untuk hari ini diagendakan melaksanakan pemeriksaan 8 orang saksi lainnya yang berada di dalam unggahan video tersebut. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa lelang. Bagi. Sebelumnya, video dugaan pemalakan proyek sebesar 5 triliun rupiah tanpa lelang beredar dan viral di media sosial. Dalam video, sejumlah pihak yang diduga berasal dari Kadin Kota Cilegon. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menemui dosen pembimbing akademiknya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Kasmujo. Pertemuan berlangsung di kediaman Kasmujo di Sleman, Yogyakarta. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya saat kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kasmujo. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Kedatangan Jokowi untuk menawarkan bantuan hukum kepada Kasmujo atas gugatan yang dilayangkan perihal tudingan ijazah palsu. Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Nah, ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Sementara itu, Kasmujo menyampaikan rasa terima kasihnya telah dikunjungi salah satu muridnya tersebut. Namun, ia mengaku tak bisa menjawab soal polemik ijazah yang tengah bergulir. Tapi yang jelas saya bilang gini, terima kasih
Begitu datang saya terima kasih matur nuwun. Saya ditilii anak buah juru murid saya. Kalau saya dengan orang-orang bilangnya saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu bukan tidak mau jawab, tidak bisa menjawab. Sebelumnya dosen pembimbing akademik Jokowi, Kasmujo, juga ikut digugat ke Pengadilan Negeri Sleman. Gugatan ini teregistrasi di Pengadilan Negeri Sleman 5 Mei 2025. Sidang perdana gugatan digelar di Pengadilan Negeri Sleman pada 22 Mei 2025 mendatang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pria di Nusa Tenggara Barat mengaku merupakan teman kuliah dari Joko Widodo. Hal ini diungkapkan bahwa dirinya berinteraksi di masa perkuliahan dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo semasa duduk di bangku kuliah UGM. Seorang pria bernama Andi Pramaria mengaku menjadi teman kuliah dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pria yang merupakan pejabat Widya Suara di kantor Balatkop UKM Provinsi NTB ini menceritakan bahwa dirinya siap menjadi saksi sejarah atas perkuliahan Joko Widodo. Bukti berupa ijazah dan foto pun ditunjukkan oleh Andi. Tapi wisudanya barengan ya Mas? Ya, wisuda bareng ya. Tadi fotonya udah saya kirim kan. Oke, siap. Sudah barengan ya. Jadi ada, kalau misalnya ada pengumuman penerimaannya juga ada. Penerimaan dulu itu namanya itu apa ya, proyek perintis ya. Proyek perintis 1. Nah itu salah satunya itu adalah UGM ya. Nah di situ kemudian di Fakultas Kehutanan itu yang sebenarnya yang diterima itu ada 94. Tapi yang melakukan pendaftaran ulang itu hanya 88 orang. 88 orang. Dari 88 orang itu salah satunya Pak Joko Widodo. Dirinya menegaskan mengenal sosok Jokowi karena merupakan teman satu angkatan di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Meskipun demikian, Andi tidak mau terseret dalam persoalan hukum dugaan ijazah palsu Jokowi. Saat ini keabsahan ijazah Joko Widodo sedang diuji di pengadilan. Menurut pelapor, ada beberapa komponen ijazah S1 Presiden ke-7 ini yang diragukan keasliannya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama dilaporkan ke Bareskrim Polri seusai mengunggah foto ijazah Presiden Joko Widodo melalui akun X miliknya pada 1 April 2025. Dian dipolisikan atas dugaan menyebarkan dokumen milik orang lain tanpa izin. Dian Sandi Utama, kader PSI, dilaporkan oleh Profesor Yusuf Leonard Henuk, seorang dosen Universitas Sumatera Utara. Dian Sandi Utama dilaporkan dengan dugaan pelanggaran tentang informasi dan transaksi elektronik ITE karena mengunggah foto ijazah Presiden Joko Widodo melalui akun X miliknya pada 1 April 2025. Saat ditemui di Semarang, Dian Sandi Utama mengaku belum mengetahui kebenaran laporan tersebut. Namun sebelum mengunggah foto ijazah Jokowi, ia telah melakukan riset dan didasari niat baik untuk meluruskan asumsi liar di publik terkait isu ijazah Jokowi. Karena sampai hari ini saya belum mendapat kepastian apakah laporan itu benar adanya atau tidak. Tetapi kalaupun misalkan benar, ya saya tentu sebagai warga negara yang taat hukum, saya pasti akan bersedia untuk dimintai keterangan. Saya meriset itu kan sudah lama, Pak. Nggak mungkin lah saya berani mengatakan itu asli gitu tanpa meriset lebih dulu, nggak mungkin. Itu saya menemui orang, saya mencari data, fakta, apa segala macam sudah lama untuk memberanikan diri bahwa mengatakan bahwa itu benar asli gitu. Dian Sandi Utama mengatakan masih punya data-data yang belum dikeluarkan terkait permasalahan isu ijazah Jokowi. Dari Semarang, Doni Marendra, iNews melaporkan.